acara kita pada malam hari ini. Mari kita buka acara kita dengan memohon berkat Tuhan di dalam doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Christine. Kepada Bu Christine, saya persilakan. Terima kasih Bu Dina untuk waktunya. Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua siswa, marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Saya akan memimpin doa pada malam hari ini dengan cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan padamu atas berkat yang telah Engkau berikan pada malam hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kami dapat bertemu di dalam virtual meeting pada malam hari ini dalam acara sosialisasi PTMT. Kiranya Engkau membimbing kami, memberkati kami satu persatu, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini dengan baik dari awal hingga terakhir nanti. Bapa, kami serahkan seluruh harapan dan doa kami ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Christine atas doanya. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan pemaparan materi sosialisasi PTMT. Nah, untuk Bapak Ibu, orang tua yang mungkin nanti akan bertanya, nanti akan diberikan waktu untuk bertanya secara langsung. Namun juga mungkin Bapak Ibu yang saat ini sedang di jalan ataupun sedang ada sambil kesibukan yang lain, mau bertanya boleh nanti melalui kolom chat. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan bersama sosialisasi PTMT pada malam hari ini. Kepada Pak Agus, saya persilakan. Baik Ibu Dina, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Selamat malam Pak Agus, Bapak Ibu semua. Malam Pak Arnold. Malam Bu Christine. Ya, malam Pak Arnold. Bu Dina. Komputer saya. Apakah masih bisa terdengar dengan baik, Ibu Bapak, Ibu Dina, Bisa, suara Pak, saya? bisa dengar, Masih Pak. Terdengar Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ibu Bapak semua, terlebih dahulu kembali saya ingin menyampaikan salam sejahtera untuk kita semua. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan pada malam hari ini. Kita kembali bisa dipertemukan secara virtual dalam acara sosialisasi PTMT berdasarkan surat edaran yang terbaru dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu pada malam hari ini bersama-sama dengan kami untuk belajar atau untuk menerima informasi dari sekolah terkait dengan kegiatan PTMT ke depan. Ibu Bapak, kami mohon maaf meskipun kami memberikan undangannya sedikit mendadak, namun kiranya terima kasih sekali Bapak Ibu masih menyempatkan untuk bisa hadir, untuk bisa bersama-sama dengan kami. Kepada Bapak Ibu guru yang pada malam hari ini juga sudah bergabung dengan kami. Tak lupa juga salam sehat untuk anak-anakku semua yang mungkin hari ini mendampingi orang tua ya, mengikuti
kegiatan ini. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum saya masuk ke paparan, perlu kita ketahui bersama dan saya rasa terutama para orang tua yang berkecimpung di dunia pendidikan pasti sudah memahami dan mengerti kenapa pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mensegerakan adanya pertemuan tatap muka meskipun masih terbatas. Kita ketahui berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh kementerian bahwa mungkin Bapak Ibu sudah mendengar terkait dengan learning loss Bapak Ibu, yaitu hilangnya masa-masa belajar dengan adanya kegiatan pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu. Saat ini kita ketahui bersama bahwa anak-anak kita ini benar-benar sedang memerlukan bantuan kita karena setara 6 bulan pembelajaran normal itu kita akibat dari kegiatan PJJ itu hilang Bapak Ibu. Nah ini perlu tentunya perlu antisipasi, perlu tindak lanjut yang cepat dan tepat supaya segera anak-anak bisa mengikuti kegiatan PTMT. Namun demikian tentu saja tidak bisa terus gegabah begitu saja Ibu Bapak. Protokol kesehatan yang menjadi kunci bahwa kita bisa sehat, bisa aman dari serangan virus corona ini juga harus ditegakkan. Nah itu sebagai pengantar Bapak Ibu, kita satu frekuensi bahwa anak-anak kita betul-betul memerlukan bantuan kita, terutama untuk bisa sesegera mungkin mengikuti kegiatan tatap muka di dalam pembelajaran. Ibu Bapak, pada beberapa hari yang lalu, Dinas Pendidikan Kota Bandung mengeluarkan surat edaran terkait dengan level PPKM di Kota Bandung yang saat ini pada level PPKM level 2. Hal ini membawa dampak bahwa sekolah-sekolah itu bisa meningkatkan kuota siswa yang mengikuti PTMT, Bapak Ibu. Nah, kita ketahui bahwa kita selama ini turun naik ya, Bapak Ibu. Pada beberapa bulan yang lalu kita sudah sampai pada kuota 75%. Namun karena dampak pandemi yang kembali meningkat, terpaksa harus kembali dipupus kebagian anak-anak kita untuk PTMT kembali ke nol lagi, yaitu dengan PJJ. Namun puji Tuhan kembali ada perkembangan yang baik, sehingga kita 2 minggu belakangan ini anak-anak sudah bisa kembali mengikuti PTMT meskipun kuotanya tidak lagi 75%, tetapi untuk keselamatan anak-anak diturunkan menjadi 50% sampai dengan hari ini, Bapak Ibu. Nah, untuk berdasarkan edaran ini, maka nanti anak-anak kita, Bapak Ibu, sekolah kita menjadi salah satu dari 330 sekolah itu yang nanti bisa maksimal 100% Bapak Ibu, anak-anak atau siswa bisa mengikuti kegiatan PTMT. Nah,
surat edaran terkait dengan pemberitahuan kuota siswa yang mengikuti PTMT, Bapak Ibu, itu diiringi dengan surat kedua yang terkait dengan tata laksana atau juknis pelaksanaan kegiatan PTMT, Bapak Ibu. Nah, ini di antaranya yang ada di dalam screen di depan Bapak Ibu. Yang pertama itu terkait dengan jumlah peserta didik. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu ada maksimal Bapak Ibu 100%, berarti masih dimungkinkan memang ada anak-anak atau Bapak Ibu yang mungkin melihat kondisi anaknya, kesehatannya atau hal yang lain masih bisa PJJ. Kemudian durasi waktu kegiatan belajar maksimal adalah 6 jam pelajaran. Nah, ini kita selama ini sudah memaksimalkan dengan 6 jam pelajaran, dengan 1 jam pelajarannya berdurasi 40 menit. Kemudian frekuensi sekolah, Bapak Ibu, untuk SMP kita ini adalah 5 hari belajar. Memang seharusnya anak-anak itu mengikuti kegiatan PTMT setiap hari dengan kuota maksimal 100%, Bapak Ibu. Namun demikian, seperti yang tercantum di keterangan bawah ini, bahwa kapasitas untuk menentukan kapasitas PTMT tadi, apakah kita bisa 100% atau tidak, itu juga mempertimbangkan cakupan vaksinasi warga sekolah, sarana dan prasarana penunjang, protokol kesehatan, kesiapan sekolah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa SMP Santa Maria itu berada dalam satu komplek dengan TK dan SD Agustinus. Ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi kami nanti untuk menentukan kuota siswa dan juga sistem atau merekayasa sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kerumunan yang terlalu padat pada saat pembelajaran, Bapak Ibu, karena memang kondisi kita bahwa kita berada dalam satu komplek dengan TK dan SD. Kemudian Ibu Bapak, untuk pelaksanaan PTMT itu nanti akan kita mulai pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, menggunakan jadwal pelajaran seperti biasa yang sekarang ini berlangsung, Bapak Ibu. Jadi untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis itu siswa pulang pada pukul 12:15. Sedangkan anak-anak masuk itu kegiatan pembelajaran dimulai pada pukul 7.30. Kemudian real pembelajaran itu dimulai pada pukul 8, sementara 30 menit dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 8 itu digunakan untuk kegiatan apel dan upacara setiap hari Senin secara bergantian, kemudian kegiatan literasi dan morning worship untuk hari Selasa sampai dengan hari Kamis. Khusus untuk hari Jumat, Ibu Bapak, anak-anak atau siswa itu pulang pada pukul 11:10 karena hanya ada 4 jam pelajaran. Adapun 30 menit menuju ke pukul 8 dari pukul 7.30 itu digunakan untuk kegiatan
perwalian, di mana ini merupakan kesempatan bagi Bapak Ibu wali kelas untuk bertemu dengan anak-anak, untuk menyapa anak-anak secara lebih khusus, memberikan arahan, evaluasi, dan juga nasihat-nasihat yang diperlukan untuk anak menyambut pada kegiatan pembelajaran pada pekan berikutnya. Agus, mohon maaf, slide-nya belum gerak Pak dari tadi. Oh, belum gerak ya? Ya. Saya coba stop dulu ya Bapak Ibu. Saya ulang kembali. Salah. Si Nana gimana? Temu dari saya Pak Agus. Masih di mute Pak. Cek, bisa Bapak Ibu? Bisa Pak, terdengar Pak. Oke. Nampak Bapak Ibu? Maaf. Belum Pak. Masih belum Pak. Belum, Pak. Sudah bergerak, Ibu Bapak? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya. Sinyalnya kurang bagus di rumah. Bapak Ibu kebetulan sedang gerimis sehingga mungkin ini berpengaruh ke sinyal. Saya lanjut Bapak Ibu. Tadi terkait dengan pelaksanaan PTMT, itu kembali saya tegaskan mulai pada hari Rabu tanggal 20 April, kemudian menggunakan jadwal yang saat ini sudah kita laksanakan, kemudian durasi waktu seperti yang saya tadi sudah jelaskan, Bapak Ibu bisa simak. Kemudian untuk mengantisipasi terkait dengan kerumunan pada saat istirahat, kita juga sudah membedakan jam istirahat per jenjangnya. Jadi istirahat tidak dilaksanakan secara bersamaan, tetapi per jenjang. Sekali lagi ini untuk mengantisipasi atau mengurangi kepadatan kerumunan pada saat istirahat. Nah, yang ini yang mungkin perlu Bapak Ibu untuk simak bersama Bapak Ibu. Kapasitas PTMT untuk kelas 7 dan 8, Bapak Ibu, itu 50% lebih. Maksudnya begini Bapak Ibu, pada dasarnya kapasitas itu sebenarnya maksimal 100%. Hanya saja Bapak Ibu bisa kita bayangkan ketika setiap hari anak-anak itu setiap hari masuk dengan kapasitas yang mendekati 100%, maka seperti tadi yang saya sampaikan, karena kita dalam komplek, maka kepadatan akan menjadi masalah Bapak Ibu. Karena kesulitan untuk bisa menjaga jarak aman antar anak begitu. Nah, untuk mengantisipasi tersebut, maka kita skenariokan nomor absen 1 sampai 16 itu pada misalnya di minggu pertama melakukan PTMT. Sementara untuk nomor absen 17 sampai 32 itu PJJ. Nah, kemudian ini akan bergantian di pekan berikutnya 17 sampai 32 ini yang akan melakukan
PTMT, sedangkan yang nomor absen 1 sampai 16 itu melakukan PJJ. Hal ini juga menjadi diskusi yang memang agak ini ya Bapak Ibu, agak alot juga di intern kami karena beberapa pertimbangan. Kalau menginginkan supaya anak cepat bisa mengikuti PTMT, memang tidak perlu ada pembagian seperti ini Bapak Ibu. Tetapi di dalam salah satu klausal tentang petunjuk pelaksanaan itu, PTMT dengan yang berdasarkan surat edaran yang terbaru, bahwa sekolah harus mempertimbangkan terkait dengan kerumunan Bapak Ibu. Karena kita ketahui kerumunan yang tidak terkendali itu menjadi penyebab atau menjadi potensi yang sangat kuat untuk adanya penyebaran. Nah, untuk itu dengan tetap memfokuskan kesehatan dan keamanan anak, maka sekolah membagi istilahnya di shift, tetapi bukan model yang shift nomor absen 1 belajar mulai dari pukul, setiap hari belajar dari pukul misalnya 7 sampai 10. Kemudian nomor absen selanjutnya pada hari yang sama hanya masuk pukul 11 sampai dengan pukul 1 misalnya. Hal ini dikarenakan di samping tidak efektif Bapak Ibu, karena pembelajaran pasti tidak akan bisa mencapai 6 jam pelajaran Bapak Ibu. Pasti akan ada pengurangan. Hal ini dipandang tidak efektif. Di samping itu juga beban guru itu akan menjadi overload terkait dengan metode yang semacam ini. Nah, untuk itu dengan beberapa pertimbangan kami mengupayakan skenario semacam ini Bapak Ibu. Dengan harapan bahwa situasi COVID ini semakin membaik Bapak Ibu. Sehingga pada saatnya nanti sebelum pelaksanaan ujian itu anak-anak sudah bisa merasakan PTMT 100% dan setiap hari. Kita berdoa, kita berharap bahwa sebelum tahun penilaian akhir tahun itu anak-anak kita bisa mengalami kegiatan pembelajaran PTMT 100%. Semoga saja Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk kelas 9 Bapak Ibu, ini kita skenariokan maksimal 100%. Apa yang menjadi alasan kami Bapak Ibu? Karena mulai tanggal 19 itu anak-anak kelas 9 sudah memulai dengan kegiatan ujian sekolah praktek Bapak Ibu, setelah kemarin menjalankan kegiatan ujian tertulis. Nah, pada tahun ini kita memulai kegiatan ujian sekolah praktek dengan metode proyek kolaborasi Bapak Ibu. Jadi ada yang ujian prakteknya itu kolaborasi antar 5 mata pelajaran Bapak Ibu. Ada yang 2 mata pelajaran. Ada juga yang tidak berkolaborasi tetapi maaf Pak, PPT-nya tidak jalan lagi Pak. Belum jalan ya Pak. Aduh. Bu Dina bisa share screen dari Ibu aja. Ini laptop saya Bisa, Pak. sinyalnya nggak kuat. Mohon maaf Ibu Bapak, sebentar.
sambil saya teruskan Bapak Ibu, kenapa untuk kelas 9 itu kami mengambil kebijakan maksimal 100%, karena kelas 9 itu mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 19 April sampai dengan 20 Mei itu akan menyelenggarakan kegiatan ujian praktek secara berkolaborasi. Tadi saya sampaikan ada yang kolaborasi antar 5 mata pelajaran, ada yang 2 mata pelajaran, tetapi ada juga yang mandiri, hanya pelajaran 1 pelajaran saja. Nah, ini dengan model kolaborasi ini sangat diperlukan Ibu Bapak koordinasi ya, karena nanti kan ada kelompok-kelompok begitu, sehingga kalau ada yang sebagian belajar di rumah, kemudian sebagian belajar di sekolah, itu anak-anak akan kesulitan untuk mempersiapkan atau untuk memulai bekerja sama membuat penugasan-penugasannya. Nah, untuk itu, untuk kelas 9 kita mengambil kebijakan bahwa maksimal itu mereka melaksanakan kegiatan PTMT secara 100%. Bisa ya, Bu? Saya tidak bisa share screen, Pak. Halo, Pak Yogi, bisa dibantu, Pak? Ya, bagus. Gimana, Pak? Saya coba share ke Bapak ya untuk ininya, Pak. Oh, boleh coba, Pak. Sudah, Pak, coba, Pak. Sambil saya lanjut, Ibu Bapak, terkait dengan kegiatan ujian praktek untuk kelas 9, kami juga mau untuk karena terkadang atau persiapkan atau mengerjakan tugasnya begitu. Ada mengguru. Kemudian ada juga yang modelnya pengumpulan video. Nah, bentuknya ini dalam pengumpulan video itu anak-anak kurang gercep gitu ya. Kita sudah memberikan batasan-batasan mata pelajaran yang berkolaborasi itu sudah mempersiapkan target-target pencapaian. Perlu juga support dari Bapak mengingatkan anak-anak supaya bisa mengumpulkan tugas, jangan sampai nanti harus kurang tekun, kurang bisa kegiatan ujian praktek tersebut. Saya lanjut, Ibu Bapak, ke tadi pesertaan TMT. Tadi disampaikan Ibu Bapak bahwa maksimal 100% dengan pengaturan kelas 7 dan 8 tadi sudah saya sampaikan, dibagi menjadi bergantian per minggunya antara absen 1 sampai 16, kemudian 17 sampai dengan 32. Kami sangat mengharapkan Ibu Bapak bahwa seluruh siswa yang memang dalam arti bahwa mereka sehat, jasmani dan rohani, kemudian tidak bergejala, kemudian intinya secara fisik maupun mental itu bisa mengikuti PTMT, bisa mengikuti PTMT. Jadi pilihannya kami sangat berharap bukan masalah suka atau tidak ya Bapak Ibu. Maksudnya, saya milih saja PJJ sajalah, anak saya mau saya PJJ-kan saja. Hanya untuk kepentingan mungkin bukan karena sakit atau bukan karena hal yang lain gitu. Jadi tanpa alasan, hanya pengen saja belajarnya di rumah. Seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa anak-anak ini benar-benar memerlukan bantuan kita dalam konteks supaya cepat bisa
belajar bersama di sekolah, bersosialisasi, kemudian ya berdinamika dengan Bapak Ibu guru, menjadi lebih bisa paham dengan materi karena langsung berhadapan dengan Bapak Ibu guru, sehingga apa yang tadi disampaikan di awal terkait dengan learning loss tadi itu bisa semakin berkurang. Jadi ada percepatan anak-anak untuk bisa mengembalikan learning loss tadi dengan kegiatan tatap muka, Bapak Ibu. Nah, untuk itu sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ibu untuk menggunakan kesempatan ini untuk mempersilahkan anak-anak mengikuti PTMT. Adapun memang kalau dengan alasan yang jelas, terutama yang terkait dengan medis, ya kita mempersilahkan kepada Bapak Ibu untuk anaknya belajar dari rumah atau PJJ. Namun demikian kami mohon ada surat dan diperkuat kalau memang itu terkait dengan medis ya dari pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini dari dokter atau dari pejabat atau orang yang berwenang untuk mengeluarkan surat. Sekali lagi Bapak Ibu mohon pemahamannya tentang hal ini. Sekali lagi saya mendorong kepada Bapak Ibu untuk jika tanpa ada alasan yang memang sebenarnya maksudnya tidak ada alasan medis atau yang lain untuk merelakan anak-anaknya untuk mengikuti PTMT. Demi untuk apa? Supaya anak-anak bisa cepat pulih dari kondisi learning loss tersebut. Bisa berdinamika, bisa kembali bersosialisasi, kembali bisa belajar dengan Bapak Ibu guru, dan bisa harapannya nanti pemahaman mereka itu bisa lebih baik lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan PTMT. Nah, sebelum tanya jawab, Bapak Ibu, kembali saya ingin mengingatkan beberapa prosedur operasi, standar operasional prosedur terkait dengan PTMT yang nanti akan kita jalankan bersama. Ini hanya mengingatkan saja Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa dibantu Bu Dina untuk menambahkan. Maaf Bapak Ibu, apakah share screen dari teman saya bisa nampak di Bapak Ibu? Tidak, Pak. Tidak ada Pak Yogi. Tidak ada. Tidak ada. Udah ada Pak. Sudah ada, Pak. Udah ada. Oh ya baru ada Pak, baru muncul. Muncul Pak. Ya, sama baru muncul. Pak Yogi yang slide 5, Pak. Nah, ini ya Bapak Ibu tadi yang sudah saya jelaskan. Berikutnya ke slide 6, Pak. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya Bapak Ibu, bahwa sangat mendorong, sekolah sangat mendorong supaya orang tua untuk merelakan, untuk mengizinkan anaknya belajar PTMT. Sekali lagi untuk apa? Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, untuk memulihkan situasi, kondisi, di mana dari anak-anak selalu belajar PJJ, di mana mereka kecenderungannya tidak bergaul secara tatap muka dengan teman-temannya, kesempatan bagi mereka untuk bersosialisasi kembali setelah sekian lama
terkurung atau terpenjara begitu ya Bapak Ibu. Lanjut Pak, yang terakhir slide 7. Nah ini Bapak Ibu nanti akan diperjelas lagi dengan tayangan berikutnya. Untuk diingatkan Bapak Ibu, sampai dengan saat ini Dinas Pendidikan sesuai dengan aturan Juknis pelaksanaan PTMT, sekolah belum diizinkan membuka kantin Bapak Ibu. Sehingga sekolah tidak merekomendasikan ya, tetapi mewajibkan seharusnya memang Bapak Ibu bahwa anak-anak itu membawa bekal dari rumah. Sudah sarapan dari rumah, kemudian membawa bekal karena ya cukup lama ya Bapak Ibu sampai dengan pukul 12. Jadi kasihan kalau anak-anak tidak dibekali dengan makanan begitu. Sementara kami memang mengambil kebijakan anak tidak boleh keluar Bapak Ibu supaya untuk keamanan anak-anak begitu. Jadi mereka pada saat kegiatan dari pukul 7.30 sampai dengan 12.15 atau 11.10 mereka berada di lingkungan komplek Ayani, tidak diizinkan untuk keluar-keluar untuk keselamatan, untuk kenyamanan mereka sendiri. Untuk itu kami sungguh berharap Bapak Ibu untuk meluangkan waktu memberikan atau membawakan bekal untuk mereka. Baik Ibu Bapak, ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya terkait bagaimana antisipasi sekolah bila ada yang terindikasi terpapar Bapak Ibu. Nah, petunjuknya adalah ketika ada anak yang setelah melakukan PTMT kemudian terindikasi terpapar, maka kelas di mana ada anak yang terpapar tersebut akan dihentikan selama 3 kali 24 jam kegiatan PTMT-nya. Jadi mereka semua belajar pada kelas itu ya Bapak Ibu, kelas tersebut selama 3 hari melakukan kegiatan PJJ. Kemudian kami akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dalam hal ini Puskesmas, untuk melakukan tracing Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak yang di kelas tersebut pada hari keempatnya itu dilakukan swab antigen. Nah, baru nanti ketika 100% tidak ada yang ikut terpapar, pada hari berikutnya kembali melaksanakan kegiatan PTMT. Sedangkan anak yang terpapar itu melakukan isoman, kemudian pada hari kelima atau keenam setelah isoman, anak yang bersangkutan melakukan swab antigen atau PCR, kemudian hasilnya akan dipakai sebagai acuan apakah anak itu bisa mengikuti PTMT kembali atau harus menambah isomannya. Demikian Bapak Ibu kalau ada yang terpapar. Kemudian bagaimana kalau ada keluarga yang terpapar Bapak Ibu? Nah, kalau ada salah satu anggota keluarga yang terpapar, maka anak atau siswa itu harus melakukan swab Bapak Ibu. Nah, memang sebaiknya dalam kondisi tersebut anak berada di rumah ya Bapak Ibu, isoman begitu. Sampai nanti anggota keluarga yang terpapar itu sembuh. Kemudian melakukan swab, kalau memang sudah tidak terpapar, maka anak kembali boleh melaksanakan kegiatan PTMT. Bagaimana dengan kondisi kalau setelah bepergian, Bapak Ibu? Nah, kami merekomendasikan kepada Bapak Ibu, karena memang sekarang ini kan
agak lebih bebas ya Bapak Ibu untuk bepergian, kan juga tidak lagi wajibkan untuk melakukan antigen atau PCR terlebih dahulu ya. Nah, untuk itu kami hanya bisa merekomendasikan kalau setelah bepergian diharapkan anak untuk melakukan isoman 3 hari. Namun demikian, kalau memang tidak ada gejala atau lebih baik juga melakukan swab untuk kenyamanan bersama dan tidak ada gejala, boleh mengikuti kegiatan PTMT pada hari berikutnya setelah melakukan perjalanan misalnya ke luar kota. Tetapi untuk kenyamanan bersama, Ibu Bapak, memang kami mengharapkan bahwa melakukan isoman 3 hari, kemudian melakukan swab, antigen ataupun PCR, boleh salah satu saja, boleh masuk. Nah, bisa stop screen share dulu, Pak Dodi. Bu Dina, apakah bisa menayangkan yang SOP itu, Bu Dina? Kalau enggak, saya akan share ke Pak Yogi. Pak Yogi, Pak. Saya nggak tahu nih laptop saya kenapa nggak bisa share screen. Punten Pak Yogi, bisa dilanjut. Bapak Ibu sambil mungkin menunggu tayangan berikutnya, barangkali ada pertanyaan, boleh Bu Dina? Boleh Bapak Ibu orang tua silakan untuk bertanya, mau secara langsung ataupun secara silakan, nanti akan saya pilih. Tunggu sebentar ya, Bapak. Terima kasih Bapak Ibu tentang SOP sebagaimana dari rumah gitu ya. Apa yang harus dipersiapkan oleh melihat kondisi anak, misalnya sedikit demam atau pusing atau pilek atau untuk tinggal di ruang tidak datang. Kemudian jangan lupa tadi melanjutkan membekali anak dengan makan siang supaya anak-anak terjaga kesehatannya, terjaga harus belajar selama kurang yang sehat untuk anak-anak. Kemudian ke dalam sebisa mungkin kita menyiapkan sarana bisa ngantar dan jemput, tetapi kalau toh harus pakai angkutan umum, ya kita pesan kepada anak-anak untuk hati-hati, siapkan hand sanitizer untuk segera setelah misalnya turun dari angkot bisa menggunakan hand sanitizer untuk keamanan. Nah, itu terkait dengan transportasi Bapak Ibu. Jadi kalau toh Bapak Ibu tidak bisa mengantar atau menjemput, itu bukan menjadi alasan untuk saat ini untuk tidak mengizinkan anaknya untuk bisa PTMT. Kemudian ketika masuk dari mulai gerbang itu sudah kita ukur suhu Bapak Ibu oleh Satpam, kemudian anak cuci tangan, semua wajib cuci tangan, kemudian masuk ke gerbang ke hall, masuk ke ruangan, ke lingkungan sekolah, itu melakukan check-in dengan apa bunyinya barcode ini barcode masuk itu Bapak Ibu. QR absen. Ya, itu QR itu Bapak Ibu check-in. Kemudian diukur suhu lagi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kalau misalnya suhu anak itu di atas ambang batas keamanan, maka anak akan untuk belum masuk. Nanti setelah 5 menit ukur suhu lagi. Kalau misalnya masih belum juga di ambang batas normal yang diizinkan, istirahat dulu 5 menit. Kembali, kalau memang tidak ada perubahan dari suhu tersebut, maka nanti anak-anak untuk kegiatan pembelajaran. Nanti akan kami telepon Bapak anak tersebut. Nah, itu ketika anak masuk, kemudian mulai kegiatan di dalam kelas, Bapak Ibu. Ini saya rasa anak-anak sudah cukup paham, walaupun kesulitan kami, terus terang Bapak Ibu, kesulitan kami adalah bahwa terkait dengan jaga jarak Bapak Ibu. Ini barangkali Bapak Ibu yang guru atau berkecimpung dalam dunia pendidikan pun juga sangat paham gitu. Bagaimana kita menjaga supaya anak-anak bisa menjaga jarak aman berkomunikasi. Itu yang kesulitan
terbesar kami sebenarnya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin minta bantuan dukungan dari Bapak Ibu untuk bisa mengkomunikasikan kepada anak supaya hal tersebut itu bisa dipatuhi, ditaati oleh siswa. Boleh ke slide pertama, kalau Bu Dina mohon bantuannya nanti untuk menyampaikan, Bu. Budin? Ya, balas chat dulu Pak tadi. Ada yang direct message. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, SOP PTMT masih sama seperti yang kemarin ya. Jadi mengingatkan saja bahwa seluruh anak-anak yang PTM itu diwajibkan menggunakan masker. Dari rumah, dalam perjalanan, sampai ke sekolah, di sekolah, kecuali pada saat makan ya. Kemudian pada saat olahraga juga memakai masker. Hanya pada saat makan atau minum itu boleh dibuka, lalu ditutup lagi. Kemudian pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang juga diwajibkan untuk menggunakan masker. Kemudian wajib juga untuk mencuci tangan karena anak-anak aktivitasnya banyak, memegang pulpen, membuka buku, begitu ya. Jadi secara berkala diwajibkan untuk mencuci tangan ketika PTM. Nah, pada saat anak masuk, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus juga bahwa masuk ke gerbang itu diukur suhu, kemudian anak-anak mencuci tangan, kemudian masuk ke lobi itu menggunakan QR absen, kartu, kemudian diukur suhu kembali dan suhunya dicatat oleh petugas. Nah, pada saat kedatangan, apabila suhu anak ternyata tinggi, ya, maka anak akan diarahkan ke ruang isolasi. Dan tentunya orang tua akan dihubungi ya. Kemudian mendapatkan penanganan darurat, itu kami bekerja sama dengan puskesmas juga. Namun apabila suhu tubuh normal, anak-anak langsung masuk ke kelas. Masuk ke kelas pun itu menggunakan jalur masuk. Ya, jadi tangga masuk dengan tangga turun atau tangga keluar itu berbeda. Lalu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, baik di kelas maupun di lapangan ya untuk pelajaran olahraga sementara ini, selalu diwajibkan untuk menjaga jarak. Gitu, yang mengontrol siapa ya Bapak Ibu yang ada di dalam kelas yang mengajar pada saat itu. Apabila mungkin ada diskusi dan segala macam, itu senantiasa diingatkan untuk selalu menjaga jarak. Dan anak-anak harus tertib dalam pemakaian masker ini ya, karena tidak dipungkiri kadang-kadang anak itu ngobrol lupa juga, melorot-melorot begitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya kami, Bapak Ibu guru, mungkin agak sering mengingatkan dalam hal ini ya, mengingatkan atau agak cerewet begitu ya, ya terutama saya lah gitu ya, dalam mengingatkan anak-anak untuk memakai masker gitu dan menjaga jarak. Kemudian setelah KBM selesai, anak-anak itu langsung diminta untuk pulang. Nah, ini juga ada prosedurnya Bapak Ibu. Jadi setelah anak-anak bel berbunyi, anak-anak berdoa di dalam kelas, kemudian kelas yang keluar tidak bersamaan, dipandu dari sentral, kelas-kelas yang boleh keluar terlebih dahulu. Anak-anak yang boleh meninggalkan ruang kelas terlebih dahulu, kelas mana saja. Kemudian apabila anak itu belum dijemput, maka menunggu di ruang tunggu. Ya, sementara ini ruang tunggu itu banyak yang memakai lobi pintu keluar dan juga menunggu di belakang pos apabila mamahnya agak terlambat begitu ya. Nah, tadi saya lihat di kolom chat juga ada yang bertanya apakah boleh pulang menggunakan kendaraan umum? Nah, ini saya jawab sekalian, boleh Bapak Ibu ya, karena sekarang sudah tidak dibatasi juga harus dijemput oleh orang tua begitu ya. Hanya memang betul-betul Bapak Ibu orang tua juga harus memperhatikan kondisi anak ya. Kondisi anak, kemudian di kendaraan umum itu menjaga jarak, kemudian menjaga kesehatan diri sendiri gitu. Oleh karena itu
anak-anak diimbau untuk membawa hand sanitizer di tasnya masing-masing, membawa masker cadangan, begitu ya Bapak Ibu, demi keamanan anak-anak kita juga dan kesehatan anak-anak kita juga. Itu. Kemudian tadi ada yang bertanya juga tentang apakah ada guru yang bertugas berjaga di pintu gerbang pada saat anak-anak pulang sekolah. Nah, biasanya anak-anak pulang sekolah ini bukan disambut ya, diantar oleh Bapak Ibu guru ya, sampai ke pintu keluar. Ada beberapa Bapak Ibu guru yang di depan, kemudian sampai ke pintu keluar, sampai ke tempat menunggu. Nah, secara berkala itu di sweeping Bapak Ibu. Ya, kok belum pulang? Dijemput jam berapa? Begitu ya. Kadang-kadang saya suka bertanya juga kepada anak-anak. Gitu. Jadi tetap ada pengawasan dari Bapak Ibu guru. Kemudian ya tidak dipungkiri juga bahwa anak-anak memang harus selalu dilihat. Karena kalau tidak dilihat, ya yang namanya anak-anak kadang berdekatan, nempel, ngobrol, begitu ya, tidak sadar gitu. Karena mereka sudah lama tidak ketemu, jarang berkomunikasi ya, bersosialisasi dengan teman-teman, mengenal teman-teman yang baru gitu. Itu Bapak Ibu untuk kegiatan PTMT. Slide selanjutnya Pak. Oh ini tadi Bapak Ibu. Sudah lanjut lagi. Ini tempat cuci tangan dan juga ukur suhu. Kemudian ini barcode yang anak-anak punya. Apabila anak-anak yang belum pernah mengikuti PTMT, itu nanti akan dibagikan. Ya, sama sekali belum pernah mengikuti PTMT, nanti akan mendapatkan kartu ini dan disimpan ketika datang ke sekolah, di-scan oleh petugas. Lanjut lagi. Ya, ini arah-arahnya Bapak Ibu mengingatkan kembali. Lanjut lagi sampai ke aturannya, sampai ke aturan jalur di dalam kelas. Kemudian kita ke aturan Bapak Ibu. Diingatkan kembali untuk penampilan anak-anak. Karena anak-anak banyak. Beberapa ya, ada yang di rumah, kemudian rambut sudah mulai panjang. Maka diingatkan kembali tentang penampilan anak-anak. Usahakan untuk rapi. Usahakan untuk bersih ketika mengikuti PTM. Kemudian penampilan tidak berlebihan. Rambut tidak boleh disemir, warna-warni begitu ya. Kemudian tidak boleh melebihi mata, poninya untuk anak laki-laki. Kemudian rambut juga harus rapi, penampilan juga harus rapi. Mengingatkan kembali tentang jadwal pemakaian seragam. Hari Senin putih biru rompi untuk kelas 7 dan 8. Putih biru saja untuk kelas 9. Hari Selasa batik kelas 7 dan 8. Putih biru rompi untuk kelas 9. Nah, batik ini bawahannya adalah celana biru dan rok biru Bapak Ibu ya. Untuk kelas 7 dan 8. Kemudian untuk hari Rabu kaos oranye dan celana jeans warna hitam polos. Warna hitam polos ini celananya celana yang standar, bukan bentuk yang pensil atau runcing ke bawah, dan bukan juga celana yang model ngatung Bapak Ibu ya, tidak boleh. Kemudian hari Kamis busana khas Sunda, untuk laki-laki mengenakan pakaian pangsi, untuk anak perempuan mengenakan kebaya. Bebas untuk bawahannya, untuk anak perempuan boleh pakai rok batik ataupun yang lain. Kemudian hari Jumat pramuka lengkap. Selanjutnya Pak. Nah, pada saat upacara bendera, peserta didik wajib memakai topi dan seragam lengkap. Kemudian sepatu yang dipakai adalah sepatu warrior pendek tanpa leher ya, jadi bukan yang sampai ke atas, tapi sampai ke mata kaki. Kemudian warna hitam bertali putih. Kemudian kaos kaki putih berlogo SMP Santa Maria. Itu digunakan Senin sampai Kamis, kecuali hari Jumat itu anak-anak menggunakan kaos kaki berlogo tunas kelapa. Ada gambar tunas kelapanya, kaos kaki warna hitam, berlogo tunas kelapa. Lalu untuk rambut, laki-laki rapi, tidak diwarna, dan batas rambut di atas kerah baju, dan untuk bagian depan tidak boleh melebihi alis mata.
Kemudian untuk anak perempuan tidak diwarna juga. Apabila yang anak-anak ada juga ya yang waktu kemarin PJJ itu diwarna rambutnya, nah itu diharapkan untuk dikembalikan lagi warnanya menjadi warna hitam. Kemudian poni anak perempuan tidak boleh melebihi alis mata dan rambut yang panjang itu diikat yang rapi. Itu. Kemudian lanjut lagi Pak. Nah, untuk logbook, untuk anak-anak yang sudah mengikuti PTM itu sudah mendapatkan logbook yang baru ya, yang buku panduan prestasi dan tata tertib di dalamnya ada logbooknya. Itu diisi ketika anak-anak datang ke sekolah dan pulang. Nah, ini mohon kerjasama juga dengan Bapak Ibu orang tua. Diharapkan ketika anak-anak sudah di rumah itu ditandatangan buku logbooknya. Jadi Bapak Ibu mengetahui oh anak-anak pulang pada pukul berapa sampai rumah itu jam berapa, kemudian mengetahui juga oh suhu ketika dia masuk ke sekolah itu berapa begitu ya, ketika pulang misalnya ada suatu kendala dan segala macam kita tidak tahu ya Bapak Ibu, cukup terpantau begitu. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua dan juga anak-anakku semua. Terima kasih. Apakah langsung langsung dengan tanya jawab saja ya Pak Agus ya? Mungkin ini Bu berikan kesempatan bagi Bapak Ibu guru yang lain boleh, yang mungkin ada yang terlewat dari apa yang kita sudah sampaikan. Ya boleh, silakan Bapak Ibu guru sambil saya melihat kolom-kolom chat pertanyaan siapa tahu ada. Silakan Bapak Ibu mau menambahkan? Baik, mungkin sambil menunggu ya, tadi di chat apakah ada pertanyaan, apakah anak-anak boleh membawa HP begitu ya. Saya jawab Ibu Bapak, sampai dengan saat ini kebijakan sekolah masih mengizinkan anak-anak itu membawa HP Bapak Ibu, karena memang karena masih hybrid ya Bapak Ibu, terkadang Bapak Ibu guru yang di dalam kelas itu untuk suatu alasan dalam konteks pembelajaran, anak-anak yang PTMT pun harus membuka ininya Bapak Ibu, membuka aplikasi atau hal yang lain, sehingga kita masih mengizinkan anak-anak membawa HP ke sekolah. Namun ketika tidak digunakan, itu kebiasaan yang sudah terjadi, itu anak-anak mengumpulkan HP tersebut di meja guru. Jadi kalau tidak dibutuhkan ya disimpan gitu. Baru kemudian kalau misalnya diperlukan, anak-anak mengambil HP tersebut, kemudian setelahnya juga disimpan kembali. Seperti itu proses yang selama ini kami lakukan terkait dengan HP Bapak Ibu. Tetapi nanti pada saatnya nanti Ibu Bapak, kalau sudah memang benar-benar normal, kita sudah 100% benar-benar anak-anak itu belajar di sekolah, maka kebijakan tentang HP ini akan kami revisi kembali Bapak Ibu. Mungkin ditanyakan Bu Dina, ada dari teman-teman yang ini sudah mau menyampaikan barangkali. Iya, silakan Bapak Ibu guru kalau ingin menambahkan boleh, silakan. Bu Christine mungkin, Bu Dian, Bu Egi mau menambahkan? Belum ada sepertinya ya. Saya bacakan pertanyaan ya dari kolom chat. Mau menanyakan maksudnya pihak berwenang itu bagaimana ya? Di poin ketika anak tidak mengikuti PTMT. Terima kasih. Oh, ini yang tadi ya. Saya jawab saja ya, mungkin nanti Pak Agus bisa menambahkan. Maksudnya adalah ketika anak tidak mengikuti PTMT harus ada alasan yang jelas. Kemudian harus ada keterangan dari pihak yang berwenang. Misalnya anak itu sakit, maka ya ada surat keterangan sakit. Itu maksudnya pihak yang berwenang, surat keterangan dari pihak yang berwenang. Misalnya surat dokter, surat sakit, begitu. Mungkin itu ya yang dimaksud. Pak Agus mau menambahkan?
Iya, betul Bu Dina. Mungkin anak-anak memang ada mungkin yang harus menjalankan terapi, misalnya Bapak Ibu yang tidak memungkinkan anak bisa ikut PTMT. Nah, kalau seperti itu kan pasti harus ada ya terapinya apa, kemudian surat ataupun yang mengharuskan untuk anak terapi itu kan pasti ada ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu yang kami maksud, surat dari pihak yang berwenang, jadi yang memang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat izin atau semacamnya begitu. Saya sambung, tadi ada pertanyaan di kolom chat tentang dari ini ya, anak tadi dari Timothy ini ya. Tadi Pak Agus menilai bahwa anak-anak kurang optimal dalam membuat tugas. Kira-kira berapa tugas yang harus dikerjakan setiap hari untuk anak-anak? Ya, kalau setiap harinya berapa itu saya sendiri tidak begitu paham ya Bapak Ibu. Tetapi rambu-rambu yang saya sampaikan Bapak Ibu ketika kepada Bapak Ibu guru bahwa ketika dalam satu hari itu misalnya sudah ada beberapa tugas misalnya, ya tentu saja saya meminta kepada Bapak Ibu untuk memikirkan kalau toh itu dipaksakan seberapa jauh nanti dampaknya ke anak begitu ya. Seperti itu sih yang selama ini rambu-rambu yang saya berikan kepada teman-teman guru, termasuk di dalam memberikan ulangan ya. Jadi ketika sudah ya anak-anak maksimal dalam satu hari 2 kali ulangan ya, supaya bebannya tidak terlalu berat begitu. Itu yang biasanya kalau sudah 2 ya jangan dipaksakan begitu. Seperti itu kurang lebih. Tapi kalau ditanyakan berapa setiap harinya itu saya tidak bisa menjawab dengan pasti. Tetapi rambu-rambu dan Bapak Ibu guru pun saya yakin juga bisa memahami ini ketika sudah dalam satu hari tugasnya banyak ya. Harapannya Bapak Ibu guru bisa menunda atau yang lain. Seperti itu jawaban saya. Mungkin ada tambahan yang lain. Itu dari Pak Sigit, Budina, ada ini? Ya Pak. Ya, silakan Pak Sigit. Ya, Bapak Ibu, walaupun kita itu ada learning loss ya, terus kemudian tapi di akhir jadi dari tahun itu ya, mungkin sekitar 2 bulan lagi itu persyaratan naik kelas tetap ya, 3 mata pelajaran di bab KKM. Nah kalau itu di atas 3, 4 itu tidak naik kelas. Itu yang harus diingat bahwa kita strength 3 gitu. Nah, artinya ada anak-anak yang kemarin nilai PTS itu 0. 0 itu karena mungkin dia belum mengerjakan tugas gitu. Nah, maka dalam hal ini sekolah memberi kesempatan kepada anak-anak yang tugasnya masih 0, mungkin 0 karena nggak ikut ulangan, atau mungkin merah ya di bawah KKM itu harus diulangi belum mengikuti gitu. Dimohon untuk kerjasamanya orang tua mengharapkan anaknya masuk tiap hari supaya tugas-tugasnya cepat selesai. Karena mengapa 0? Saya juga kurang tahu ya. Kenapa 0 gitu? Karena di rumah tuh ngapain gitu. Nah ini yang kadang-kadang nggak bisa dimengerti, di rumah itu ngapain gitu. Nah maka kalau diharapkan ke sekolah ya, diharapkan bertemu dengan guru, Bapak Ibu guru juga pasti akan mendorong anaknya kerjakan tugasnya begitu. Nah pasti ada akhirnya sampai anak tidak bisa mengumpulkan lagi nanti ya, karena tanggal rapotan itu mungkin tanggal belasan begitu, sebelum rapotan 1 minggu itu tugas sudah ditutup. Artinya kalau kamu tidak mengumpulkan tugas berarti 0 nilainya, benar-benar 0 gitu. Nah ini yang perlu dipercermati, mumpung masih ada waktu 2 bulan ya, dilihat rapot kemarin PTS gitu. Kalau misalnya ada yang 0 atau mungkin ada nilai yang di bawah KKM,
cepat diselesaikan begitu. Jadi mungkin tambahannya selain 50% itu Pak Agus, mungkin bisa disampaikan tambahan anak yang harus masuk tiap hari. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigit. Jadi menegaskan saja Ibu Bapak, sekolah masih memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak yang ingin perbaikan, Bapak Ibu, perbaikan nilai. Jadi mohon dukungan dari Bapak Ibu semua yang di rumah ketika nanti ada beberapa anak yang ya kita sih memberikan spesial begitu ya. Maksudnya kalau yang lain itu belajar 1 minggu PTMT, 1 minggu untuk kelas 8 ya Bapak Ibu, 1 minggu belajar di rumah, ini kita berikan spesial, sok PTMT boleh setiap hari gitu. Jadi ini untuk apa? Selain juga untuk mengikuti PTMT yang rutin, nanti diberikan kesempatan waktu untuk bisa mengerjakan atau membuat tagihan-tagihan yang belum dikumpulkan gitu Bapak Ibu. Jadi mohon ini diterima sebagai suatu hal yang bukan memberatkan juga kepada anak-anak yang mungkin sekarang ini bersama Bapak Ibu guru menyimak dan mengikuti. Tolong ini dipakai sebagai suatu kesempatan baik untuk bisa memperbaiki nilai atau untuk mengumpulkan tugas-tugas yang sebelumnya belum disampaikan kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran. Jadi sekali lagi intinya adalah bahwa saat ini sekolah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk perbaikan. Baik itu yang sudah menempuh tapi nilainya masih kurang dari KKM. Nah, silakan. Boleh. Atau yang seperti Pak Sigit sampaikan, apalagi yang belum sama sekali menempuh, itu harus wajib Bapak Ibu. Untuk itu mohon dukungan kepada Bapak Ibu di rumah supaya mendorong anak untuk ketika nanti dimohon untuk atau diminta untuk mengikuti PTMT setiap hari, mohon untuk ditunaikan, untuk dilaksanakan begitu. Silakan dilanjut Bu Dina, barangkali ada pertanyaan yang lain. Terima kasih Pak Sigit dan juga Pak Agus. Ini ada di kolom chat tentang tugas. Oh, maaf, sekedar usul supaya tugas tidak terlalu berat untuk anak-anak, mohon tugas disaring oleh wali kelas dari setiap guru mata pelajaran. Disaring oleh wali kelas dari setiap guru mata pelajaran, karena saya melihat anak-anak keteteran dengan bertumpuknya tugas dari guru-guru, sehingga anak sering telat mengumpulkan. Mungkin saya tanggapi dulu, nanti Bapak Ibu yang lain boleh menambahkan. Jadi Bapak Ibu ketika guru itu memberikan tugas, itu sudah pasti Bapak Ibu guru itu memberikan arahan ya Bapak Ibu kepada anak-anak. Tugasnya seperti apa, kemudian dikerjakan di mana, pengumpulannya di mana, itu pasti sudah diarahkan. Nah, kalau usul ini terima kasih saya ucapkan ya kepada Mama Grace 82. Nanti akan kami tindak lanjuti Bapak Ibu, supaya mungkin anak-anak memang harus diingatkan ya. Atau ada beberapa anak yang memang harus berkomunikasi langsung begitu ya dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran, supaya lebih enak, lebih gampang gitu ya dalam pengerjaan tugasnya juga. Maka PTM ini mari kita dukung supaya anak-anak juga bisa terarah begitu ya, nggak keteteran, dibantu dalam pengerjaan tugasnya juga. Nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu wali kelas juga untuk tugas-tugas yang belum selesai. Kami melakukan beberapa kali juga pemanggilan Bapak Ibu ya kepada anak-anak yang memang perlu untuk datang ke sekolah. Itu secara berkala Bapak Ibu sudah kami lakukan. Untuk kedepannya berharap dengan PTM yang meningkat seperti ini, anak-anak menjadi lebih bisa berkomunikasi ya dengan
teman-temannya, mungkin bertanya, oh tugas mata pelajaran ini kamu sudah belum? Kemudian dengan mengobrol seperti itu mungkin, oh iya saya belum. Gimana sih mengerjakannya dan segala macamnya. Nanti anak-anak bisa berkomunikasi sendiri dan tugasnya juga bisa selesai. Harapannya sih seperti itu Bapak Ibu dengan PTM ini. Itu Bapak Ibu, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain, dipersilakan. Ya, bisa menambahkan sedikit. Terima kasih untuk pertanyaan tadi terkait dengan masalah tugas ya. Bapak Ibu, ini menjadi harapan sekolah juga supaya memastikan ya, untuk bisa memastikan supaya anak-anak itu tugasnya dalam batas yang normal ya, maksudnya tidak berlebihan lah begitu, sehingga membuat anak-anak menjadi terbeban begitu. Ini menjadi masukan untuk kami, nanti akan menjadi pertimbangan untuk penentuan kebijakan selanjutnya. Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaan dan mungkin juga sekaligus mengingatkan kami. Kemudian di kolom chat boleh langsung ya Bu Dina ya, ini ada boleh, Pak. Pertanyaan atau ungkapan. Mengeluh, anak saya mengeluh setelah PTS kemarin terlalu banyak tugas yang diberikan dan deadline antara satu tugas dengan tugas yang lain hampir berdekatan. Maaf Pak, anak saya mengeluh setelah PTS kemarin terlalu banyak. Oke Bapak Ibu, ini juga masukan dari Ibu atau ini anak ya, Jessica, yang menyampaikan bahwa Ibu Jessica bahwa anaknya terlalu terbeban dengan tugas setelah PTS. Terima kasih untuk masukannya. Kemudian apakah pencapaian nilai, bagaimana perbandingan nilai antara sebelum dan sudah, maksudnya sebelum pandemi dan pada saat pandemi begitu ya. Ya memang Bapak Ibu harus diakui ada penurunan, itu pasti ada Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, yang menjadi kekhawatiran kami itu tidak hanya pada masalah nilai saja Bapak Ibu, tetapi kita ketahui bahwa ketika anak terlalu lama untuk tidak bersosialisasi dengan lingkungan luar, yang biasanya kan seusia anak seperti itu kan perlu ya Bapak Ibu, memang sedang saat-saatnya untuk bisa berkomunikasi, berteman, bisa menjalin komunikasi yang intens dengan rekan-rekan sebayanya. Dari proses komunikasi, proses dinamika itu kan anak-anak belajar ya Bapak Ibu, bagaimana bisa menghargai satu dengan yang lain, bagaimana bisa mengendalikan emosi, bagaimana bisa memberikan empati ketika ada yang mengalami kesulitan atau kesusahan. Nah, kalau berbulan-bulan di rumah itu kan kesempatan belajar semacam itu kan tidak terjadi Bapak Ibu. Atau kalau terjadi pun itu mungkin sebatas WA, tidak secara langsung. Nah, ini yang menjadi keprihatinan yang mungkin bagi saya ini lebih besar pentingnya daripada perbandingan nilai sebenarnya. Jadi kesempatan untuk bisa menjadi, ya mohon maaf saya katakan, manusia yang normal gitu ya, anak-anak yang normal, di mana mereka butuh sekali untuk bisa bercakap, bisa belajar dari teman-temannya secara langsung begitu, dan juga dia belajar bagaimana menyikapi menyikapi ketika terjadi konflik antar teman. Itu yang sebenarnya yang hilang Bapak Ibu ketika anak-anak itu PJJ atau belajar dari rumah terus. Kita bisa bayangkan kan Bapak Ibu, dan dampak yang lain ketika di rumah kan yang sukanya
handphone ketika tidak aturan di rumah tidak ketat dan tidak dipahami bersama menjadi suatu kesepakatan kan menjadi rumit juga Bapak Ibu, semakin kecanduan anak-anak itu. Nah, kalau diselingi dengan kegiatan belajar di sekolah, paling tidak selama berada di sekolah mereka tidak main HP. Dan itu juga sesuatu yang saya kira penting juga Bapak Ibu. Kalau secara akademis ya pastilah ada penurunan begitu. Tapi bukan itu sebenarnya yang bagi saya secara pribadi, dan saya kira ini juga menjadi bagian teman-teman guru yang lain, itu sosialisasi tadi Bapak Ibu. Pembelajaran langsung dari temannya, hal-hal yang sehari-hari, maksudnya kegiatan pengembangan karakter yang terbangun melalui komunikasi dengan siswa yang lain atau dengan Bapak Ibu guru. Itu yang menjadi concern kita sebenarnya, karena itu bagi saya lebih penting daripada sekedar untuk nilai begitu kan Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Pak Agus. Lanjut ya Bapak Ibu, di kolom chat ini saya ada membaca. Oh ya, sebelum saya lupa, tadi Bapak Ibu tentang tugas ya Bapak Ibu. Kadang-kadang tuh ada anak juga yang lupa submit Bapak Ibu. Sudah mengerjakan. Bu, rasanya saya tuh sudah mengerjakan tugas itu. Yang membuat ini kan, yang menulis ini kan begitu. Tapi kamu belum submit mungkin begitu ya. Ada anak-anak yang memang sudah rajin mengerjakan gitu ya, tapi belum submit. Ya memang tugas kita ya Bapak Ibu guru untuk mengingatkan anak-anak. Dan mohon kerjasama juga ya untuk anak-anak yang mungkin sekarang anak-anak banyak yang ikut juga ya. Kalau ada Bapak Ibu guru wali kelas atau Bapak Ibu guru mata pelajaran yang istilahnya menanyakan tugasnya sudah belum, begitu jangan menghindar ya anak-anak ya. Tetapi segera direspon dengan positif ya. Baik, kita lanjut di kolom chat. Bapak Ibu ada tentang untuk ujian penjas. Kadang-kadang anak-anak bingung mengerjakannya. Kadang penjelasannya banyak yang nggak mengerti. Ini peran guru harus lebih maksimal menjelaskannya untuk kelas 92. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih ini untuk Pak Jarlin ya. Terima kasih untuk masukannya. Nanti karena ujian penjas, ujian ini praktik ini kan nanti akan segera berjalan Bapak Ibu. Nanti akan diperjelas lagi untuk kelas 92 dan anak-anak juga boleh berkomunikasi ya dengan teman-teman yang lain. Prakteknya apa sih, untuk apa, begitu kolaborasinya bagaimana, begitu nanti boleh dengan anak-anak bersosialisasi dan berkomunikasi, bertemu secara langsung dengan teman-temannya, pasti tugas ataupun ujian nanti akan menjadi lebih mudah. Anak-anak menjadi lebih percaya diri juga untuk mengerjakannya. Harapan kami seperti itu Bapak Ibu ya, tentunya juga harapan Bapak Ibu orang tua juga. Itu kemudian ada lagi Pak Agus. Oh ini boleh tadi sudah. Merespon ini Bapak Ibu boleh, dari boleh. Maaf. Silakan, ini dari Bapak atau Ibu ya, mohon maaf. Si Pangkar Rasindo ini. Mungkin bisa saya perjelas tadi yang terkait dengan yang disampaikan Pak Sigit ya, Bapak atau Ibu si Pangkar. Jadi maksudnya nanti di rapot tidak nol begitu, tidak Bapak Ibu. Yang dimaksud Pak Sigit tadi, misalkan kalau ada nilai ulangan, misalnya ulangan pertama misalnya, anak tidak mengikuti, diberikan kesempatan remedial, ditawari remedial atau susulan atau apapun, tapi tidak merespon sampai dengan batas akhir waktu yang ditentukan oleh sekolah. Nah, pada mata pelajaran, pada ulangan harian yang itu, yang maksudnya yang pertama itu, karena tidak ditempuh, ya nilainya 0, Bapak Ibu. Tapi kan nanti di rapot itu nilainya kan penggabungan Bapak Ibu. Jadi dari rata-rata nilai ulangan harian, kemudian nanti ada dibobot ya, bobotnya sekian, kemudian ada PTS, bobotnya sekian. Nanti dari ulangan penilaian akhir semester misalnya atau penilaian akhir tahun itu dibobot gitu. Saya pastikan nggak akan ada nilai yang 0 Bapak Ibu kalau di rapot ya. Tadi maksud Pak Sigit mungkin
pada nilai atau pada ulangan yang anak-anak itu sama sekali tidak merespon gitu. Sudah tagihannya misalnya itu bentuknya penugasan, sudah diingatkan, kemudian diberikan kesempatan, tapi sampai batas waktunya tetap tidak mengumpulkan gitu. Nah, ya apa boleh buat, pada nilai tersebut anak itu 0 gitu. Tetapi kalau anak mengumpulkan, meskipun ya secara kualitas atau apa itu belum sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Bapak Ibu, ya tetap ada nilainya Bapak Ibu. Ya tidak mungkin jerih payah anak itu tidak dihargai, tidak mungkin. Jadi mungkin saya bisa perjelas demikian, bahwa nilai rapot itu adalah mengingatkan kembali, mungkin di awal semester dulu kita sudah sampaikan bagaimana proses sampai dengan nilai jadi di rapot. Kan ada ulangan harian ya Bapak Ibu, itu nanti baik ulangan harian itu bisa ulangan tertulis, bisa bentuk tugas gitu kan. Nanti di rata-rata, kemudian dibobot. Ya, kemudian ada PTS. PTS itu nanti dibobot. Kemudian ada penilaian akhir semester. Itu di rata-ratakan. Jadi seperti itu Bapak si Pangkar, moga-moga ini memberikan penjelasan untuk apa yang Bapak tanyakan tadi. Baik, terima Sudah kasih pukul Pak Agus. 8, Bu Dina? Ya, nanti Bisi nggak bisa tidur Pak, ini saya baca semua yang ada di chat ya. Boleh. Dari Pak Jason. Maaf Pak, emang anak-anak yang PTM setelah pulang sekolah masih ada tugas lagi di rumah? Apakah nggak beres di sekolah tugasnya? Soalnya anak saya selalu alasan masih ada tugas yang belum beres. Apakah benar? Apa alasan anak aja buat main HP? Makasih Bapak Ibu Guru. Ini perlu ditilik kembali ya Bapak Ibu. Mungkin tidak hanya terjadi di Pak Jason saja, tapi mungkin di Bapak Ibu yang lain, bahwa ya mari kita bersama-sama mengajarkan anak-anak untuk jujur ya, untuk selalu jujur. Jujur betul mengerjakan tugas yang belum selesai di sekolah, bisa jadi Bapak Ibu seperti itu ya. Karena mungkin ada yang memang tugas berkala atau tugas yang harusnya mungkin diselesaikan dalam beberapa hari, tugas proyek begitu ya. Anak mengerjakan pada saat itu, proyek saya belum selesai mah, Pak, begitu. Atau bisa jadi juga bukan suudzon ya, bisa jadi juga memang berkesempatan untuk bermain game, karena PTM kan di sekolah tidak boleh bermain HP gitu ya. Tapi ini juga menjadi sisi positif untuk kita Bapak Ibu ya. Ketika anak-anak itu PTM, kemudian mereka bertemu teman-temannya, ngobrol, sejenak mereka akan lupa dengan HP. Kemudian sekolah, kemudian di kelas, HP juga digunakan hanya untuk pembelajaran, jika tidak disimpan di depan gitu ya, disimpan di laci, itu juga mengurangi anak-anak kecanduan game juga Bapak Ibu. Jadi memang positif gitu ya ketika anak itu datang untuk PTM. Itu mungkin dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangannya ya kita mesti harus melihat juga kejujuran anak kita sampai di mana begitu. Kemudian ada ini ya, jadi tadi mohon dipertimbangkan agar tambahan kesempatan ikut PTM bagi anak-anak yang spesial dalam tanda kutip, mungkin tugasnya belum beres, tidak mengurangi kesempatan untuk yang lain gitu ya, anak-anak yang ikut PTM bagi anak yang lain. Baik, Ortu Hagai, ya boleh, silakan Pak Agus langsung saja. Iya, Bapak Ibu, tadi di dalam tayangan itu untuk kelas 7 dan 8 itu ada 50 plus gitu Bapak Ibu. Jadi ini tidak mengurangi hak yang PTMT ya Bapak Ibu. Jadi nanti kemungkinannya itu karena ada anak-anak yang spesial diberikan waktu untuk setiap hari, maka kemungkinan besar nanti tidak 50% persis gitu Bapak Ibu. Tadi 50 plus itu maksudnya tadi antisipasi untuk anak-anak yang memang nanti kita panggil secara khusus, kita berikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan PTMT setiap hari begitu. Jadi
bukan mengurangi yang memiliki hak PTMT, tetapi nanti konsekuensinya di dalam kelas itu lebih dari 50% karena ada anak yang secara khusus tadi diberikan kesempatan untuk melakukan PTMT. Begitu Bapak orang tua dari Hagai. Moga-moga ini memperjelas. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada tambahan Bapak Ibu guru? Siapa tahu ada yang mau menambahkan? Baik, mungkin satu lagi ya Pak Agus dari kolom chat. Ada usul dari Mama Kevin 82. Malam Pak, usul saja bagaimana jika pada saat PTMT anak yang tugasnya kurang atau harus remedial lebih baik langsung diingatkan di sekolah atau dikerjakan di sekolah. Karena kalau hanya lewat WA kadang anak kurang respon. Terima kasih sebelumnya. Jika Bapak atau Ibu guru mata pelajaran tidak bertemu dengan anak didiknya, mungkin bisa disampaikan melalui wali kelas. Terima kasih. Ya baik, Mama Kevin. Nanti akan dirangkai dulu ya tugas-tugas yang belum beres. Kemudian Bapak Ibu guru mapel juga mengingatkan. Bersama dengan Bapak Ibu guru wali kelas juga memantau. Biasanya Bapak Ibu guru wali kelas itu akan share, Bapak Ibu guru mata pelajaran itu akan kirim data kepada Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu semua. Jadi untuk mata pelajaran ini yang belum siapa saja di kelas 82 begitu. Nanti akan diberikan kepada Bapak Ibu orang tua juga untuk mengingatkan putra-putrinya mengerjakan tugas. Biasanya seperti itu sih Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Ini ada di kolom chat masih ada Bu Dina. Ini usulan dari Mama Kevin terkait dengan kegiatan remedial atau pemberian tugas ya. Beliau mengusulkan kepada sekolah supaya kegiatan remedial itu lebih baik langsung diingatkan di sekolah atau dikerjakan di sekolah, karena kalau hanya lewat WA kadang-kadang anak kurang respon. Ya ini yang tadi saya maksudkan ya Bapak Ibu, untuk anak-anak yang masih mempunyai tunggakan-tunggakan tugas ataupun remedial yang belum dilaksanakan, ini nanti kita berharap dengan memberikan kesempatan PTMT setiap hari itu nanti ada waktu ya tambahan, konsekuensinya seperti itu ya Bapak Ibu, waktu tambahan bagi anak untuk berada di sekolah karena mereka diminta nanti untuk mengerjakan tagihan-tagihan yang harus mereka kumpulkan yang selama ini belum sempat dikumpulkan. Jadi mohon permaklumannya nanti ketika anak-anak agak sedikit pulang lebih lama dari jadwal yang sudah ditentukan begitu. Karena kalau diberikan di jam pelajaran nanti semakin ketinggalan Bapak Ibu anak-anak. Jadi kita berikan kebijakan setelah pembelajaran yang biasa sampai dengan pukul, tadi saya sampaikan pukul 12.15, nanti setelah istirahat sebentar anak diminta untuk mengerjakan di sekolah begitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin bukan alasan tertentu tidak menghendaki anaknya PTMT ya mohon untuk yang mempunyai tunggakan tolong dibantu anak-anak mengingatkan supaya tugasnya diselesaikan, karena memang kami juga menyadari ketika anak di rumah itu mungkin fokusnya kurang ya, sehingga tugas-tugasnya itu banyak yang ketinggalan gitu, karena banyak hal yang lebih menarik mungkin kalau di rumah ya daripada mengerjakan tugas misalnya. Tetapi kalau di sekolah kan kita bisa pantau ya, itu keuntungannya Bapak Ibu kalau anak-anak belajar di sekolah. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Pak Agus.
Ada lagi, coba sambil dicek lagi Pak Agus, ada yang terlewat. Oh, usul ini dari Pak Arnold Sinaga Immanuel Marvelino. Kalau boleh usul untuk informasi tugas atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan esok hari, menginformasikannya tidak di luar jam sekolah, dikarenakan anak memegang HP hanya saat di jam pelajaran saja. Terima kasih. Baik Pak Arnold, ini nanti akan menjadi pertimbangan kami. Terima kasih atas usulnya. Yang lain mungkin Bapak Ibu bisa bantu scroll, Bapak Ibu guru, kalau ada yang terlewat. Rasanya sudah semua Pak Agus. Iya. Ya. Baik Bapak Ibu, saya berikan kesempatan, ada yang ingin bertanya secara langsung, satu orang saja. Mungkin belum sempat chat. Tidak ada ya Bapak Ibu. Ya baik. Bapak Ibu yang terkasih, waktu sudah menunjukkan 20 pukul 9 di jam saya ya. Mungkin di jam Bapak Ibu berbeda. Mudah-mudahan sama. 20 lebih 9. Acara kita sudah selesai tentang sosialisasi PTMT untuk ke depan. Mari kita bersama-sama menutup acara kita di dalam doa. Mari kita berharap bahwa PTMT ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, demi kebaikan untuk anak-anak kita juga. Doa akan dipimpin oleh Ibu Dian. Silakan Bu. Baik, terima kasih banyak waktunya Bu Dina. Bapak dan Ibu, mari kita tutup kegiatan sosialisasi PTMT pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam ya Bapa, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu, sehingga kegiatan sosialisasi PTMT pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar, tanpa suatu kendala apapun. Ya Bapak, banyak hal yang sudah kami bicarakan dan persiapkan untuk kegiatan PTMT. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati persiapan kami, sehingga kami boleh memberikan pelayanan yang terbaik untuk putra-putri yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Bapak, biarlah Engkau terus berkati kegiatan kami, khususnya kegiatan PTMT yang akan kami mulai pada hari Rabu tanggal 20 April. Berikanlah kepada kami kesehatan, baik siswa, guru, karyawan, maupun orang tua siswa yang mendampingi. Bapa, kami juga menyerahkan setiap bagian pekerjaan dari para orang tua siswa di tengah masa pandemi yang sulit ini. Kiranya Tuhan mencukupkan dan memberkati dengan rezeki yang berlimpah. Sebentar lagi Bapa, kami akan undur diri dalam kegiatan kami hari ini. Berkatilah kami semua, berikanlah kami kesehatan, jauhkan kami dari segala sakit dan penyakit, terutama pada masa pandemi ini, sehingga kami senantiasa dapat beraktivitas normal seperti sedia kala, dan dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Ya Bapa, seluruh doa dan harapan kami ini, kami haturkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Dian atas doanya. Bapak Ibu yang terkasih, acara kita sudah selesai. Kita nanti akan menutup dengan foto bersama dulu Bapak Ibu. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan juga anak-anak yang terkasih yang ikut bergabung di dalam pertemuan malam